Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hussein dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju, Prodi Manajemen. Dalam video kali ini saya akan merangkum materi tentang analisis dan rancang bangun pekerjaan. Pentingnya informasi analisis pekerjaan. Pada hakikatnya, semua orang yang menduduki jabatan manajerial adalah manajer SDM juga. Pernyataan ini benar bukan hanya dalam organisasi kecil, tapi dalam organisasi besar sekalipun. Artinya, dalam sebuah organisasi yang kecil, mungkin saja tidak dirasakan pentingnya membentuk suatu organisasi yang khusus menangani masalah-masalah SDM. Alasannya karena setiap para manajer pelaksana kegiatan pokok organisasi dianggap sudah mengetahui ciri, standar, dan persyaratan ketenagakerjaan yang diperlukan dalam melakukan berbagai tugas yang menjadi tanggung jawab satuan kerja yang dipimpinnya. Analisis pekerjaan adalah usaha yang sistematik dalam mengumpulkan, menilai, dan mengorganisasikan semua jenis pekerjaan yang terdapat dalam satu organisasi. Jadi bisa disimpulkan bahwa dalam sebuah organisasi diperlukan keberadaan sekelompok analisis pekerjaan yang bertugas melakukan analisis terhadap semua pekerjaan yang ada. Kegiatan analisis pekerjaan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu organisasi. Teori manajemen SDM memberi petunjuk bahwa ada paling sedikit 10 kegiatan pengelolaan SDM yang penyelenggaraannya dengan baik didasarkan pada informasi yang berhasil dikumpulkan. Yang pertama itu adalah informasi analisis pekerjaan memberikan gambaran tentang tantangan yang bersumber dari lingkungan yang mempengaruhi pekerjaan para pekerja dalam organisasi. Misalnya jika timbul tekanan kuat bagi pengguna teknologi canggih dalam pencapaian tujuan seperti komputerisasi, otomatis, dan robotisasi, para analisis pekerjaan dapat segera mengaitkan tantangan tersebut dalam berbagai pekerjaan organisasi. Pekerjaan mereka diambil alih oleh mesin-mesin canggih. Yang kedua itu menghilangkan persyaratan pekerjaan yang sebenarnya tidak diperlukan karena didasarkan pada pemikiran yang diskriminatif. Artinya secara artifisial ditentukan berbagai persyaratan tertentu karena adanya hasrat menyingkirkan kelompok-kelompok tertentu. Ketentuan normatif ini dikeluarkan karena menurut pengalaman mereka berbagai perusahaan sengaja membuat persyaratan pekerjaan sedemikian rupa sehingga anggota kelompok masyarakat tertentu seperti orang kulit hitam akan segera tersingkirkan. Oke, yang ketiga itu ada analisis pekerjaan harus juga mampu menemukan unsur-unsur pekerjaan yang mendorong atau menghambat mutu kekaryaan para anggota organisasi. Operasionalisasi pengakuan, penghormatan, dan penjunjungan harkat dan martabat manusia terlihat dalam berbagai bentuk seperti kondisi fisik tempat pekerjaan, jam kerja, hak cuti program, kesejahteraan pegawai dan tanggungannya, suasana kerja yang harmonis, dan lain-lain. Yang keempat, merencanakan ketenagakerjaan untuk masa depan, yaitu setiap organisasi ingin tumbuh dan berkembang. Maksud dari pertumbuhan dan perkembangan adalah arti dari kuantitatif. Sikap yang proaktif dan antisipatif berarti bahwa para analisis pekerjaan mampu memperkirakan arah perubahan dan perkembangan organisasional dan lingkungan yang akan terjadi dan menyesuaikan rencana ketenagakerjaan di masa depan sehingga perubahan dan perkembangan baru itu menjadi kenyataan. Kelima, analisis pekerjaan harus mampu mencocokkan lamarannya kepada lowongan yang tersedia karena banyak pekerjaan yang meninggal memasuki masa pensiun. Berhenti atas permintaan sendiri diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri diberhentikan dengan tidak hormat adalah beberapa di antaranya. Yang jelas bahwa jika terjadi lowongan, biasanya lowongan itu harus diisi dengan segera. Pengisian terjadi dengan hanya dapat dilakukan dengan tepat apabila dua hal digabungkan secara tepat pula, yaitu satu pihak mengetahui sifat dan bentuk pekerjaan atau jabatan dan lowongan dan pihak lain. Yang keenam itu analisis pekerjaan sangat membantu dalam menentukan kebijaksanaan dan program pelatihan
Program pelatihan selalu disusun oleh satuan yang mengelola SDM, baik untuk tenaga kerja yang sudah berpengalaman maupun bagi pekerja yang sedang berkarya. Pelatih bagi tenaga kerja yang sudah berpengalaman biasanya mengambil dua bentuk, yaitu bentuk pertama meningkatkan kemampuan melakukan pekerjaan sekarang, yang bentuk kedua sebagai persiapan melakukan tugas baru, baik sebagai akibat promosi, alih tugas maupun alih wilayah kerja. Yang ketujuh itu menyusun rencana pengembangan potensi para pekerja. Berbagai peneliti menunjukkan bahwa potensi para pekerja belum selalu dikembangkan sepenuhnya. Artinya, pengalaman banyak orang menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara kemampuan efektif para pegawai dan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, perlu dikembangkan secara sistematik dan programatik. Pengembangan harus mempunyai dua sasaran, yaitu para pekerja semakin mampu memberikan kontribusinya yang semakin besar demi kepentingan organisasi, dan di lain pihak agar mutu kekerjaan seseorang semakin meningkat. Pada gilirannya, kemungkinan pekerja yang bersangkutan memenuhi berbagai jenis kebutuhannya, baik bersifat fisik, material maupun yang bersifat sosial dan intelektual. Yang kedelapan itu untuk kepentingan penentuan standar prestasi kerja yang realistik. Realisme menjadi lebih tepat ditonjolkan ketimbang standar yang identik karena berbagai pertimbangan itu. Yang pertama, ada prestasi kerja berkaitan langsung dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yang harus bersifat realistik. Yang kedua, keterbatasan pekerjaan organisasi memberikan imbalan dan jasa. Yang ketiga, kemampuan para anggota organisasi menjalankan fungsi dan melaksanakan pekerjaannya. Yang keempat, memperhitungkan jenis pekerjaan yang dilakukan. Dan yang terakhir, kriteria pengukuran prestasi kerja mengingat ada jenis pekerjaan tertentu yang hasil mudah diukur. Yang kesembilan itu informasi analisis pekerjaan sangat penting pula. Artinya, perannya dalam penetapan para pegawai agar benar-benar sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya. Pengelola SDM telah lama melakukan penempatan orang dalam pekerjaannya agar waktu bekerja cocok dan memperoleh imbalan yang tepat. Sebaliknya, apabila seseorang ditempatkan pada pekerjaan yang tidak sesuai dan tidak cocok, berbagai hal negatif bisa timbul, seperti tingkat kemakiran yang tinggi, produktivitas yang tinggi dan rendah, ketidakpuasan, dan bahkan sangat mungkin yang bersangkutan akan berpikir untuk pindah pekerjaan. Untuk mencegahnya agar tidak timbul hal negatif seperti itu, maka bersedialah informasi tentang analisis pekerjaan dan semua satuan kerja dalam satu organisasi menjadi sangat penting. Yang terakhir itu yakni yang ke-10, informasi tentang analisis pekerjaan juga sangat penting, artinya dalam merumuskan dan menentukan sistem serta tingkat imbalan yang adil dan tepat. Setiap para pekerja pada umumnya menggunakan 3 alat pembanding. Yang pertama itu ada diri sendiri berdasarkan harapan-harapannya. Yang kedua, diri sendiri dengan orang lain dalam organisasi. Dan yang terakhir, diri sendiri dengan orang lain di luar organisasi. Mengenai alat pembanding yang kedua, yaitu diri sendiri dibandingkan dengan orang lain dalam organisasi, yang pertama itu ada tingkat pendidikan formal yang telah ditempuh, kedua jenis pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, ketiga pengalaman, keempat jenis pekerjaan yang dilakukan, kelima beban tugas yang dipikul, dan besar kecilnya tanggung jawab. Selanjutnya itu ada teknik pengumpulan informasi tentang analisis pekerjaan. Identifikasi pekerjaan yaitu langkah awal dalam mengidentifikasi berbagai ragam pekerjaan yang hendak dianalisis. Yang kedua, penyusunan kuesioner. Seorang analisis harus mempunyai tanggung jawab yang besar, terlebih dahulu menyusun jadwal analisis pekerjaan yang akan dilakukannya. Berdasarkan jadwal itulah ia akan mengumpulkan berbagai informasi yang dimulai dengan informasi tentang pekerjaan sejenisnya. Aplikasi informasi analisis pekerjaan. Satu atau gabungan beberapa teknik dapat dikatakan tepat apabila bermanfaat dalam peningkatan manajemen SDM, sehingga organisasi mampu lebih mengoptimalkan kontribusi ke arah pencapaian tujuan dan organisasi. Ada 4 hal yang diberikan sumbangan nyata, antara lain penyusunan uraian pekerjaan, merumuskan spesifikasi pekerjaan, menetapkan standar prestasi kerja, dan menciptakan sistem informasi SDM. Yang selanjutnya itu ada teknik rancang bangun pekerjaan kembali.
Rancangan pekerjaan dimaksud agar para pekerja pelaksana tidak mengalami kebosanan apabila yang berlangsung lama dapat berakibat negatif terhadap kehidupan kenyataan seseorang seperti apatisme, ketidakpedulian, motivasi yang rendah, keluhan, kesalahan dalam pelaksanaan pekerja, dan bahkan timbulnya keinginan berhenti sebagai pekerja di organisasi yang bersangkutan. Adapun cara mengatasinya itu dengan rotasi tugas, perluasan tugas, dan memperkaya pekerjaan. Itulah ringkasan materi dari analisis pekerjaan. Saya Ahmad Hussein, mohon maaf atas kesalahan dalam ringkasan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.